Halo semua, di video kali ini kita akan menjelaskan tentang program login dengan fitur keamanan yang telah kita buat menggunakan PHP. Program ini mencakup parameterisasi query, validasi input, escape karakter khusus, pengelolaan session, penggunaan hashing pada password, dan penggunaan CAPTCHA. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat. Pertama, di sini kita membuat sebuah database dengan nama UAS. Kita membuat tabel di mana dengan nama user, dan kita membuat ID sebagai primary key, mana ada username dan password kita buat 2 saja ya. Karena di sini kita akan membuat login form. Baik, kita input. Kemudian tidak lupa kita jalankan exam. Nah, di sini kita masuk ke localhost yang kita buat. Nah, masuk di sini ada beberapa macam yang telah kita buat. Yang pertama, sebelum membuat itu kita membangun config, di mana ini akan menghubungkannya ke database, di mana hostnya itu 127.0.0.1 dengan database yang kita buat UAS dengan username, root, dan passwordnya tidak ada. Kemudian kita membuat login PHP. Nah, yang pertama kita buat di sini salah satu fiturnya yaitu escape karakter khusus. Ini merupakan fitur keamanan yang penting dalam program ini. Dalam kasus ini kita menggunakan HTML special charge, mana ini akan mengamankan dari serangan XSS. Kemudian kita membangun validasi CAPTCHA. Nah, validasi CAPTCHA ini menggunakan CAPTCHA generate PHP sebagai bentuk perlindungan tambahan. CAPTCHA adalah tes keamanan yang dirancang untuk membedakan antara manusia dan program komputer. Dalam program ini kita menggunakan CAPTCHA generate PHP untuk menghasilkan kode CAPTCHA yang harus dimasukkan oleh pengguna saat melakukan login. Hal ini membantu mencegah serangan oleh bot atau program otomatis. Kalau CAPTCHA generate yang kita buat yaitu dimana seperti ini, dimana set headernya sebagai gambar, membuat gambar. Ini ada mengatur warna latar belakang dan mengatur warna teksnya, menambahkan kode CAPTCHA-nya, dan output gambar sebagai format JPEG. Dan setelah itu kita akan menghancurkan objek gambar tersebut. Untuk setiap kali kita refresh, maka CAPTCHA-nya akan berbeda-beda. Sebelum jika kita ingin memasukkan CAPTCHA, kita harus mengubah dalam exam ini. Kita aktifkan fitur pada PHP, dan PHP ini open with notepad, dimana ada extension .gd yang tadinya dia tidak seperti ini, kita hapus seperti ini. Nah, lalu kita save. Nah, lalu examnya kita restart. Kita buka lagi exam. Lalu pada folder yang sama kita menggunakan arial.ttf. Nah, CAPTCHA-nya itu seperti ini. Oh, baik, belum dimulai. CAPTCHA-nya itu seperti ini. Setiap kita restart akan berbeda-beda. Lanjut pada login. Nah, pada login ini kita menambahkan parameterisasi query, dimana pada parameterisasi query ini salah satu fitur keamanan yang kita terapkan
Dalam program ini, kita menggunakan parameterisasi query untuk mencegah SQL injection. Nah, parameterisasi query ini memungkinkan kita untuk memisahkan data masukan dari pernyataan SQL sehingga menjaga keamanan program dari serangan injeksi SQL. Kemudian ada validasi atau verifikasi password. Dan juga ada session atau sesi variabel. Dan ada sesi kadaluarsanya. Di sini kita buat 1 jam. Jadi setiap user yang login maksimal dia 1 jam. Jika ingin lebih dari 1 jam dia harus login lagi. Terus setelah login akan dialihkan ke beranda.php. Dan jika passwordnya salah akan muncul invalid username or password. Ini HTML-nya seperti ini. Nah, mari kita lihat login.php. Nah, seperti ini login.php yang dibangun. Dimana jika kita refresh, kan captcha-nya berubah-berubah. Selanjutnya kita ke daftar.php. Oh, di sini kita menggunakan style CSS seperti ini. Dimana background-nya yang dapat kita lihat seperti ini. Terus kita ke daftar. Daftar ini hampir sama seperti tadi, dimana di sini kita menggunakan post, dimana ada validasi inputnya, dimana jika ini kosong, username harus diisi, password harus diisi, dan password dan konfirmasi password tidak cocok. Jika salah, baik kita lihat dulu. Nah, ini ada konfirmasi passwordnya. Di password harus dimasukkan 2 kali. Nah, jika tidak ada error, lanjutkan proses pendaftaran. Nah, di sini ada validasi, periksa apakah username sudah ada. Jika username sudah ada, maka kita akan menampilkan username sudah digunakan. Nah, di pendaftaran ini kita menggunakan hash password. Nah, terus setelah itu, setelah di-submit akan memasukkan user baru ke dalam database. Lalu kita mengalihkannya ke login.php. Baik, HTML-nya seperti ini. Baik, kita coba dulu program yang dibuat. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu hashing pada password. Keamanan password juga menjadi perhatian. Nah, untuk melindungi password pengguna, kita menggunakan hashing untuk mengubah password menjadi nilai dengan tidak dapat dibalikan. Dalam ini kita menggunakan fungsi hash, password hash, untuk menghasilkan hash password yang aman. Hashing password membantu melindungi informasi sensitif pengguna jika terjadi kebocoran data. Baik, saya akan praktekkan saja. Di sini kita membuat Mujahidin. Terus passwordnya 123 dapat kita lihat. Terus daftar. Nah, kita akan dialihkan ke halaman login. Terus kita coba lihat apakah data yang kita masukkan tadi itu masuk ke database. Baik. User. Nah, ternyata masuk. Username Mujahidin, dan ini adalah hashing password. Nah, ini meningkatkan keamanan yang kita bangun. Terus kita coba menambahkannya lagi. Kita tambahkan jihad 1. Nah, apakah masuk? Ternyata masuk. Berarti hashing password bekerja dengan baik. Kemudian kita akan coba login dengan user yang kita buat tadi. 123, kita lihat. Terus captcha-nya 4D, 6F, 7D. Oh, captcha-nya salah. Password 123. Ini 0,
71E18. Nah, masuk. Dimana di sini pada beranda.php kita akan menampilkan username dan juga waktu sesi. Ini dia waktu sesi. Nah, jika kita refresh, waktu sesinya akan berjalan. Nah, terus kita bangun di sini logout.php yang akan terredirect ke login.php. Terus kita coba user jihad 1648 C45 dan berhasil. Baik, ini adalah web sederhana yang dibuat menggunakan keamanan PHP. Program ini mencakup yaitu pertama parameterisasi query, kedua validasi input, escape karakter khusus, pengelolaan session, dan penggunaan hashing pada password serta captcha. Sekian dari video saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.